apabila 3 kali dipanggil tidak datang dengan alasan hukum yang jelas, ya artinya yang tidak bisa diterima alasan hukumnya, BK memiliki kewenangan meminta bantuan pihak berwajib untuk menjemput paksa. Ya. Ya sekarang kan jadwal pemanggilan ketua ya Pak ya? Ya. Jam 1, sekarang jam 2 ada tanda-tanda mau hadir nih Pak. Ya. Beliau tidak hadir, sudah memenuhi panggilan Badan Kehormatan, tapi ada pemberitahuan resmi dari beliau tidak dapat hadir. Alasannya karena mengikuti virtual Lemhanas. Gitu. Ya. Ya untuk itu ya kami akan menggunakan kesempatan 2 kali lagi. Ya. Karena surat panggilan disampaikan paling banyak 3 kali. Ya, berdasarkan pasal 26 ayat 4. Ya, tidak jadi masalah kan gitu ya. Jadi saya ulangi ya, pasal 26 ini tentang peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan. Pasal 26 ayat 4. Ya. Saya punya kesempatan 2 kali lagi. Kan begitu. Ya. Punya kesempatan 2 kali lagi. Hari ini juga saya akan terbitkan lagi panggilan kedua. Ya. Kemudian ya dengan jangka waktu 3 hari sejak panggilan pertama. Ya. Itu. Jadi kalau hari ini diterbitkan panggilan kedua untuk hari Jumat. Ya. Untuk hari Jumat. Nah itu. Kalau hari Jumat nggak hadir juga, ya udah kita panggil lagi yang ketiga. 3 hari lagi. 3 hari lagi, artinya Jumat, Sabtu, Minggu, artinya Senin harus hadir. Ya. Gitu. Berarti rencana sidang hari Jumat diundur ya Pak ya? Jadi begini ya. Kalau di istilah tata beracara di Badan Kehormatan, setiap pertemuan itu disebut sidang. Ya. Seperti kami kemarin mengundang atau memanggil bapak-bapak, itu dinamakan sidang. Ya, itu. Jadi yang namanya atau arenanya meminta keterangan, baik terlapor, pengadu atau teradu disebut sidang. Ya, itu namanya sidang pemeriksaan. Ya, gitu. Nanti kalau keputusan namanya ada sidang komisi kode etik ya gitu. Jadi ini harus saya sampaikan ya. Beda sidang beda rapat kan gitu ya. Cuma di tata beracara setiap ya kita bertemu dengan pengadu, pelapor, teradu itu disebut arena sidang. Ya. Nah itu. Ya, jadi apa namanya? Sidang kode etik sendiri nanti setelah selesai ya gitu kita mengumpulkan keterangan saksi, barang bukti ya, kemudian saksi barang bukti itu diverifikasi lagi, kita rapat internal untuk menentukan pendapat dan kesimpulan ya itu. Contohnya yang disimpulkan ini 2 alat bukti sudah cukup ya, keterangan saksi, ada bukti material yaitu barang, surat dan sebagainya ya, keterangan ahli. Di rapat BK memutuskan ini harus disidangkan seperti itu contohnya ya. Berarti kan jadwalnya bisa molor lagi ya Pak ya? Kalau soal molor ya sepanjang artinya molornya itu tidak dapat dihindarkan, bukan karena kelalaian Badan Kehormatan, ya mohon dimaklum. Ya, benar-benar. Tapi insya Allah kami di BK tidak ada niat sedikit pun untuk mengulur-ngulur
waktu sidang. Ya contohnya tadi yang tidak dapat dihindarkan tuh hari ini dipanggil kan tidak datang. Ya, tapi apa kita bisa bertindak kan tidak. Ya ada yang mengatur 3 kali. Ya tadi pasal 26. Ya. Berarti kan Ya, di sini juga ya sebetulnya alasan ketidakhadiran diatur dalam tatib ini. Ya, bisa tidak hadir harus melampirkan surat keterangan dokter di mana sakitnya ya itu perlu perawatan intensif. Ya, gitu. Atau paling tidak keterangan dokter. Ya, misalkan BK, nah, ada keterangan dari keluarganya bahwa terduga sedang dirawat. Kita cek. Oh betul berarti kan? Ya, gitu. Tapi ada keterangan dokter yang menyatakan dia memang perlu istirahat. Ya, kita kan harus menjaga hak asasi ya. Masa orang sakit harus diperiksa kan gitu ya. Nah itu. Kalau alasannya lagi di pendidikan Lemhanas gimana? Nanti kita rumuskan, diskusikan dalam rapat BK. Oh ya. Kategorinya apa itu? Ya. Kategori. Nanti target meleset ya kalau gini. Sebelum 22 berarti nggak bakal ada keputusan ya kalau. Ya. Kalau soal finalisasi ya. Nah ini kan yang belum dipahami oleh publik. Ya. Pak Ketua BK saya artinya logika lah. Memerintahkan saya sanggup gak tanggal 22. Ya saya karena perintah pimpinan sepanjang tidak ada hambatan yang tidak bisa dihindarkan saya sanggup Pak. Tapi ternyata dalam proses ini kan ada saja 1-2 ya persoalan ya. Seperti nanti kita perlu apa lagi ya, misalkan perlu bukti pembanding ya. Kalau BK mengikuti aturan, barang bukti yang diserahkan oleh bapak-bapak juga yang berupa rekaman itu harus diuji dulu keasliannya. Ya gitu. Tapi sebelum kepada ahli kan bapak sudah menjamin bahwa itu asli ya. Tidak ada editan. Jadi saya tidak memerlukan lagi verifikasi ahli kan seperti itu ya. Nah itulah bukti BK kan gitu ya. Itu. Pak, itu tadi yang sampai batas waktu tiga kali pemanggilan tidak hadir, langkah apa yang dilakukan BK? Apa ada penjemput paksa misalkan kayak di kepolisian kan ada jemput paksa karena dipanggil tidak datang? Apabila 3 kali dipanggil tidak datang dengan alasan hukum yang jelas, ya artinya yang tidak bisa diterima alasan hukumnya, BK memiliki kewenangan meminta bantuan pihak berwajib untuk menjemput paksa. Ya, itu. Kewenangan berarti Pak, bukan itu. Kewenangan, ya punya wewenang. Boleh enggak juga? Nah, boleh kalau ada diatur di sini ya boleh. Ya, saya nggak ngarang kan gitu. Ya. Kalau udah 3 kali itu Kalau udah 3 kali. Berarti payung hukumnya jelas ya Pak ya? Payung hukumnya jelas. Dengan pihak berwajib memang udah ada regulasinya yang mengatur itu. Boleh. Bukan regulasi ya, karena di dalam meminta bantuan kita tidak perlu regulasi semacam MOU dan lain sebagainya. Ya, regulasinya sudah ada ini aturannya. Ya, jadi Badan Kehormatan dapat meminta bantuan. Dapat itu artinya kan leluasa. Ya, leluasa. Tentunya yang pihak berwajib juga yang meminta ini lembaga, saya yakin melayani kan seperti itu. Ya. Karena sama-sama menegakkan aturan kan gitu. Ya.